Pernahkah teman-teman atau bunda-bunda mendapati daun keladi bunda seperti ini? Daun berubah gosong dan menghitam seperti terbakar ya, padahal daunnya itu masih muda dan baru mekar. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel kita Binti Namini. Ada beberapa keladi saya yang mengalami seperti ini, gosong, dan kalau dipegang itu terasa crispy ya bun. Daunnya itu terasa crispy. Tuh, kita pegang lagi. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya penyebab dari gosongnya pinggiran daun keladi kita seperti ini nih ya, itu tuh banyak banget. Penyebabnya itu banyak banget. Hanya saja ada beberapa penyebab yang benar-benar menonjol, yang nampak gitu. Jadi sepengalaman saya, ada beberapa ya. Yang pertama biasanya tuh overdosis pupuk gitu. Pemupukan yang berlebihan itu justru bisa menurunkan pertumbuhan tanaman dan membuat tanaman itu sendiri tuh lemah ya bun ya. Jadi terkadang ada dari kita yang merasa kurang puas dengan pertumbuhan tanaman kita. Jadi kok lama banget ya tumbuhnya tanaman gitu kan. Pupuk lagi gitu, seperti itu. Intinya itu kurang sabar. Dan hasil yang didapatkan dengan cara seperti itu biasanya ya daun keladinya itu mirip-mirip seperti ini bun ya, gosong gitu di bagian pinggirannya, dan tumbuh daun selanjutnya itu biasanya mengecil, tumbuh daun selanjutnya itu mengerdil, tidak lebar seperti daun sebelumnya. Itu. Kemudian penyebab yang kedua, penggunaan kompos yang berlebihan. Kalau kompos tuh biasanya lebih bagus kompos yang bener-bener sudah jadi kompos ya bun ya. Maksudnya begini, mungkin ada dari kita sebagian yang mencampurkan media tanam dengan kompos kandang, contohnya kohe sapi atau kambing ataupun ayam gitu, tapi belum jadi kompos, jadi masih agak-agak baru gitu. Jadi sebenarnya itu tuh panas loh bun, panas itu untuk tumbuhan, dan hasilnya sama, gosong dan mengering di bagian pinggir daun seperti ini. Bahkan kalau menggunakan kompos ini bahkan bisa lebih fatal bun, keladi kita tuh bisa mati. Jadi soalnya kalau media tanam itu kan otomatis dari akar ya. Kemudian penyebab yang ketiga, penyebab yang bisa membuat daun keladi kita tuh gosong. Yang ketiga itu adalah penyebabnya, menurut saya tuh cuaca. Banyak yang bilang matahari ya, atau gosong karena sinar matahari. Sebenarnya itu betul, tapi tidak sepenuhnya benar ya bun. Faktanya semua tumbuhan itu tetap membutuhkan sinar matahari, karena kalau tidak terkena sinar matahari, tumbuhan khususnya keladi ya, pertumbuhannya itu tidak normal. Pertumbuhannya itu tidak normal. Kemudian tidak bisa rimbun, batang keladi memanjang biasanya gitu ya, dan sedikit letoy. Kemudian warnanya itu kurang cerah, gampang mati, dan berbagai banyak alasan. Itu kalau kurang sinar matahari. Sedangkan kalau sepengalaman saya, sebenarnya cuaca ya bun ya. Coba bunda perhatikan
ketika musim hujan. Jadi ketika musim hujan cuaca itu tidak menentu ya bun. Terkadang hujan dari pagi sampai sore, tapi pas sore tiba-tiba panas menyengat. Kemudian hujan lagi dan begitu seterusnya. Sampai beberapa minggu. Dan itu benar-benar membuat keladi kita tuh pinggirannya bisa gosong bun. Mbak, padahal sudah saya letakkan di teras atau di bawah paranet atau mungkin di bawah pohon. Tapi bun, yang dimaksud di sini tuh bukan air hujannya ya, atau sinar mataharinya. Jadi keladi yang ini tetap di sini, tempatnya tuh tetap di sini. Tapi cuacanya itu loh, membuat keladi kita tuh seakan-akan berpindah-pindah tempat. Kadang dingin, kadang panas, kemudian dingin lagi, dan hasilnya ya seperti ini, gosong pinggiran daunnya. Tapi tidak layu dan tetap sehat, tegak loh bun daunnya bun, bener-bener sehat. Jadi apa nih mbak yang harus dilakukan jika keladi kita mengalami seperti itu? Kalau saya ya bun ya, kalau saya sih saya biarkan saja. Selagi keladi hias kita itu tidak layu, berarti masih bisa diselamatkan, karena cuaca itu tidak bisa dihindari ya bun ya. Jadi kalau musim hujan itu biasanya hujannya kira-kira berlebihan, jadi supaya media tanamnya itu tidak terlalu asam ya, itu saya letakkan di bawah yang kira-kira benar-benar ternaungi tanpa tetesan air hujan. Jadi kalau kita letakkan di bawah pohon itu kan masih tetap terkena tetesan air hujan. Jadi saya letakkan di depan teras seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah kira-kira cuacanya sudah mulai panas lagi, baru saya kembalikan ke tempat semula dan saya siram seperti biasanya. Oke, semoga video kita kali ini bermanfaat ya bun ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.